Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pemrograman mobile. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas presentasi kami. Jadi di sini kami membuat aplikasi menggunakan React Native yang database-nya itu menggunakan SQLite dan Supabase. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Untuk yang pertama, ini di skip aja dulu. Bagian profile screen. Nah, di tabel ini tuh digunakan untuk menyimpan data pengguna. Nah, di Supabase-nya ini, di tabel profile ini memiliki 5 kolom. Yang pertama itu ada ID, yang kedua ada username, lalu ada full name, avatar, dan update. Nah, untuk ID sendiri ini memiliki tipe data UUID, terus untuk username tipe datanya teks, full name juga tipe datanya teks, yang avatar tipe datanya teks, untuk yang update ini tipe datanya timestamp. Untuk yang ID ini terhubung langsung dengan authentication user ID, Supabase Authentication. Ini tuh memastikan setiap usernya login memiliki satu profile. Nah, untuk username nama unik pengguna untuk pencarian dan tampilan. Di full name ini untuk nama lengkap itu opsional. Di avatar untuk URL publik gambar profile. Lalu di update ini waktu terakhir data diubah. Untuk implementasi ininya, CRUD-nya di halaman profile ini, detailnya ini ada bagian create, read, update, sama delete. Nah, untuk create, untuk membuat data ada di file profile ini. Profile. Nah, jadi jika tidak ada data, maka kita buat baru insert ID, username, email, full name, dan avatar. Lalu kita set profile. Di sini aja. Set profile, bagian profile. Nah, kita pencet bagian halaman profile ini. Terus upload dari galeri. Kita pilih fotonya. Sukses, mengganti foto profile berhasil diubah. Ini. Terus untuk selanjutnya ada handle update profile. Di bagian sini tuh kita mengganti username. Di bagian bawahnya kita ganti namanya. Misal jadi kita ganti, lalu kita save. Nah, sukses diperbarui. Nah, untuk username-nya udah keganti. Ini tuh ada di bagian handle update profile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lingga. Jangan
sini saya akan menjelaskan table activities dan sistem login. Gimana coy ini? Mau sampinginnya? Iya sih. Mana ini? Oh. Nggak bisa sih. Banyak nyamuk. Ntar dulu. Suruh ngegesernya gimana dah ini? Ngegeser ini Bisa ke sini. dibagi dua layarnya. Enggak, ini biar ke sini nih. Dijadiin kecil kan? Enggak, ini kan Enggak. ke sini nih. Oh. Geser. Heeh. Volume dia nggak kelihatan. Nah, Ntar. Oke. Di sini kan ada table activities. Nah, di dalam table activity sandinya apa? Hah? 13 ya. Di kolom activities ini kan ada ID. Nah, di dalam ID ini kita di sini ada data-data user ID, song ID, action type sama create ID. Nah, kita tuh di sini kayak nanti tuh kita akan nge-implementasi CRUD-nya tuh ini tuh kayak bersifat kan append only, jadi tuh kayak cuma nambahin data, jadi belum ada fitur yang ngapusnya itulah. Terus nanti tuh pas kita nambahin lagu, nanti tuh terjadi otomatis di latar belakangnya tuh, jadi kayak ganggu pengguna. Ini langsung saja kita ke lokasi ini tombol simpan ID-nya tuh ada di add music screen. Nah di add music screen ini tuh kan ini tuh await Supabase from activities dari Supabase kolom activities kita tuh masukin lah user ID tipenya ini kan user ID, terus kita masukin action type, terus edit song, nanti muncul berhasil, terus lagu berhasil disimpan dan sukses, navigation go back, nanti itu bisa kembali ini. Kan kita masuk ke sini ya, kita masukin ininya Bandung disimpan, MP Brasil. Nah ini nanti ini udah berhasil disimpan dari user ID, song ID-nya, action type-nya, create add-nya di table activities. Nah lanjutnya pas kita ngemuter lagu, aktivitas ngemuter lagu, lokasinya tuh ada di use music player. Di sini. Nah di sini tuh kita cari dulu alamat lokasinya. Mana ya? Bentar. Search music player. Wah, ketemu sih. Music player. Oh di sini. Cons data. Kan di sini kita import music file, terus kita hook use music playernya kan. Terus udah nanti tuh di Supabase tuh ke await Supabase.
sih? Kok nggak bisa sih? Kelihatan. View, await, mana ya await Supabase? Di sini kok bener? Emang iya? Yang tadi. Enggak, ini yang lanjutannya. Oh ini. Berapa tadi ininya? Susah banget dah. Tapi 12.37. 12.37. 31. 13.31. Iya. Await Supabase. Cons data. Mana sih? Kok nggak ada sih? Cons data. Cons data. Await Supabase output session. State music is music player kan? Kok nggak ada sih? Cons. Bantuin sih. Ini di mana, Cok? Await Supabase from activities. Ini nggak diikat tau. Udah nggak apa-apa. Cons. Ini bisa player. Saya mana sih? Sumpah. Ini nggak ada. Ini yang ini. Kan di player screen musik player kan. Ini loh, adanya dia di sini. Desain. Terus Nah. ini kan? Nah, udah tuh, udah. Oke. Kan udah nih, carilah. Await Supabase. Apa? From activities. Await Supabase from activities. Nah, kan ini apa? Kita kan di sini, konstata data sessionnya ini tuh dari Supabase buat nge-autentikasi session dari activitiesnya. Jika session user await Supabase dari table activities, kita masukin user ID-nya. Sessionnya tuh di sini ada user ID, song ID. Nah, nanti tuh action type-nya kita pencet playing. Jadi biasanya tuh ini tuh kayak nyimpan ID lagu yang sedang didengar. Buat action type sendiri tuh kayak nandain user yang sedang memutar lagu. Terus udah. Nah, datanya tuh biasanya tuh ada di playing. Lanjut. Udah. Lanjut. Gue boleh balik gak sih? Atau penutupan dulu? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad Surya. Di sini saya akan menjelaskan table bagian songs, di mana songs ini mempunyai 7 kolom. 7 kolomnya itu ada ID, user ID, title, artis, cover URL, local URI, dan created ad. Nah, ini biasanya sangat berhubungan dengan halaman yaitu add music screen.
Nah, music screen ini mempunyai fungsi tersendiri, Bapak. Jadi fungsinya yaitu yang pertama, user ini bisa mengisi data lagu, yaitu isinya ada judul, artis, cover. Nah, terus kedua, user bisa memilih file MP3 dari HP. Yang ketiga itu ada aplikasi menyimpan file MP3 ke folder aplikasi. Terus selanjutnya, aplikasi menyimpan data lagu ke database Supabase. Terus aplikasi mencatat aktivitas user, jadi nanti ada insert activity. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dari Add Music Screen, mungkin di table ini isinya ada kolom-kolom yang tadi sudah saya sebutkan. Penjelasannya itu terkait kolomnya. User ID ini menandakan siapa pemilik lagu tersebut. Jadi setiap user hanya bisa melihat lagu miliknya sendiri. Terus title ini yaitu judul lagu, artis ini nama penyanyinya atau band. Terus local URI ini adalah alamat file lagu di HP pengguna karena aplikasi fokus kepada lagu. Terus yang ketiga ada cover URL, yaitu link gambar sampul album yang nanti ada di bagian aplikasinya supaya lagu itu lebih menarik, ada sampulnya. Terus yang terakhir ada created at, itu tujuannya waktu kapan lagu bisa ditambahkan. Biasanya dipakai untuk mengurutkan si lagu-lagu yang sudah ditambahkan gitu. Mungkin lanjut ke bagian handle ya. Sini ada beberapa handle yang sebelumnya sudah dijelaskan juga. Kok awet sih handle? Karena ini fungsi-fungsi utama yang ada di hal bagian tabel ini. Handle save ini itu menyimpan data, menyimpan file ke database. Ini tuh wajib MP3 karena tadi nanti masuknya melalui HP, menyimpan file MP3-nya. Terus lanjut ke ini yang tadi. Nah, ini handle autofill ini mengambil metadata dari YouTube yang tadi kita harus memasukkan link YouTube-nya yang akan menambahkan otomatis judul, artis, title. Ya, title sama judul sama ya. Terus di sini ini masih sama. Ini handle save untuk menyimpan nanti setelah sudah mengisi. Ini juga sama. Ya, itu handle. Terus lanjut di sini ada beberapa data lagu atau data file seperti YouTube link. Nah, ini YouTube link, terus title yang tadi sudah disebutkan ya, yang akan kita masukkan ke dalam daftar menambahkan lagu. Terus di sini ada fungsi status seperti selected file. Nah, ini untuk memilih file MP3 yang akan dipilih oleh user. Terus juga ada loading ketika sedang ditambahkan, terus ada fetching info, itu tuh di bagian sini. Nah, ini fetching info, set fetching info, use state. Nah, itu tuh tujuannya untuk status saat di autofill sedang mengambil data dari YouTube, yang linknya tuh wajib dari link YouTube. Mana ya aplikasinya mungkin? Mana ya? Nah, ini YouTube-nya apa ya? Undangan. Judulnya. Emang ada lagu tamu undangan? Oh, ini. Mau ini lagu ya? Nah, ini lagunya judulnya Tamu Undangan. Kita salin linknya ke sini. Yang bawahnya. Ini gambar. Nah, ini dia. Oh, di sini. Nah, ini berhasil. Data lagu sudah diambil dari YouTube. Nah, ini covernya. Gitu. Kalau bisa dirapin lagi covernya ya? Yang ini ya? Ngambilnya dari
Cat covernya. Ini Kopi ini. copy image. Ini ya? Video frame ini mah. Di YouTube musik biasa ada tuh. Oh, di YouTube musik. Sama ini sih. Beda YouTube musik. Tamu undangan aja lagu. Tamu undangan. Ininya tuh. Link, copy image ya. Copy image link. Nah, nggak bisa di. Nah, jadi full ini covernya bagus gitu. Terus lanjut, itu belum disimpan tadi ya? Mana? Tambah dulu tuh. Iya. Kemana aja? Iya, yang mana aja. Simpan. Gitu. Tadi. Nah, terus selanjutnya yang tadi ya, kan tadi sebelumnya ada penjelasan di activity. Activity itu kita menginsert activity tujuannya supaya mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh user. Di bagian insert activity itu ada. Nah, ini dia await superbase from activity. Jadi nanti dia tuh masuk ke dalam table superbase activity-nya gitu, yang mencakup user ID dan lain-lain gitu. Ini tuh buat catatan riwayat atau statistik dari aktivitas si usernya gitu. Terus lanjut ke insert mungkin ya. Insert tadi ada activity, terus ada insert lagu yang table songs-nya, sama insert lokal. Nah, ini mungkin itu. Mungkin itu Bapak untuk bagian table dari mana ya? Nah, ini dia table dari songs. Berisi tabel kolomnya, intinya ada 7 dan tadi penjelasannya sudah dipaparkan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Lanjut ke Cita. Baik, saya akan menjelaskan bagian tabel friends. Di sini tabelnya berisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada ID, yang kedua ada user ID, yang ketiga ada friends ID, yang keempat ada status, dan yang terakhir ada script. Ya itulah pokoknya. Lalu tabel ini menghubungkan dua pengguna profiles dalam sebuah relasi pertemanan. Lalu yang tipe data ID itu ada UUID atau integer. Lalu yang user itu sama UUID, yang friends itu sama juga UUID, dan yang status itu teks. Nah, yang teks itu ada 2 yang digunakan, nilai yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada pending, lalu yang kedua ada accept. Nah, yang pending itu menunggu konfirmasi, lalu yang accept itu berteman secara resmi. Lalu yang implementasi. Itu dulu bagian SRC udah. Lalu ini tuh fitur pertemanan memiliki logika Screwed yang paling kompleks karena melibatkan 2 arah interaksi. Logikanya cek dulu apakah hubungan A
ke B atau B ke A apakah sudah ada atau tidak. Jika belum, itu baru buat data baru dengan status pending. Mana ininya? Ini ya. Lalu export mana hapusnya ini tuh. Export cost kok nggak ada export cost. Ya, yang bagian sen ini. Nah, yang bagian ini tuh yang itu yang tadi yang cek dulu apakah hubungan A ke B atau A atau B ke A-nya sudah ada atau belum. Jika belum, baru buat data baru dengan status pending. Lalu yang read itu melihat data daftar teman, melihat daftar teman di mana? Ini cuma satu berarti. Untuk mengambil data teman dan mengambil nama dan avatar teman, gimana? Ini tuh. Bisa? Nggak tahu. Bagian update itu menerima permintaan. Saat tombol terima ditekan, status berubah dari pending menjadi accept. Mana itu? Harus dari temannya ya. Udah. Kodenya bagian expose nih bagian ini sebagai default function range. Lalu yang terakhir ada delete atau hapus teman. Digunakan itu yang delete itu ada dua fungsi, yaitu buat menolak atau menghapus, karena pada dasarnya keduanya itu membuat baris data relasi dari database. Ini dihapus ya. Sudah, mungkin itu saja. Oke, selanjutnya kami juga sudah menerapkan atomic design dan molecules ya. Di sini ada beberapa yang sudah kami terapkan, mulai dari atomicnya itu ada avatar, card, empty state, lalu ada icon button, my input gitu. Di sini lalu molecules juga sudah ada custom alert, friend listen, section header, song list item, suggestion.
kami juga sudah menerapkan styles dengan sistem global CSS, atau di sini kami menggunakan global styles ini untuk mengatur stylesnya, sementara untuk theme ini untuk mengatur warna atau temanya saja. Kurang lebih seperti itu project dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.